Baik, selanjutnya yaitu untuk flowchart perhitungan TCO dan ROI. Untuk yang pertama yaitu melakukan input nama mesin, tanggal pembelian, umur mesin, biaya awal, biaya operasional, biaya maintenance, estimasi harga produk, dan estimasi jumlah produk. Setelah itu ada predefine yang untuk melakukan perhitungan TCO. Bentar. Untuk perhitungannya TCO ini yaitu dengan cara umur mesin, menginput umur mesin, biaya pembelian mesin, biaya instalasi mesin, biaya pelatihan operator mesin, biaya listrik, gaji operator, biaya perawatan, dan biaya perbaikan. Setelah itu melakukan operasi menghitung biaya awal dengan rumus biaya beli mesin ditambah biaya instalasi ditambah biaya pelatihan operator. Setelah itu menghitung biaya operasional dengan rumus biaya listrik ditambah gaji operator dikali umur mesin. Setelah menghitung biaya operasional, lalu menghitung biaya maintenance dengan cara biaya perawatan ditambah biaya perbaikan dikali umur mesin. Setelah itu eh, menghitung TCO dengan rumus biaya awal ditambah biaya operasional dan biaya maintenance, lalu outputnya yaitu TCO. Lanjut, setelah menghitung TCO yaitu menghitung total penjualan dengan rumus total penjualan dikurangi estimasi harga produk dikali eh, estimasi jumlah produk. Setelah itu menghitung ROI dengan rumus total penjualan dikurangi TCO dibagi TCO kali 100%. Setelah itu ada 3 decision atau pilihan. Apabila ROI kurang dari sama dengan 5%, maka outputnya yaitu investasi perlu dipertimbangkan kembali. Jika tidak atau ROI lebih kecil dari 0, maka keputusannya tidak layak untuk diinvestasikan. Lalu untuk ROI sama dengan 0, outputnya yaitu investasi perlu dipertimbangkan lagi. Untuk yang lainnya yaitu output layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, apabila ingin tambahkan mesin, jika ya maka akan melakukan input seperti di awal tadi. Lalu setelah itu jika tidak, maka akan menghitung mesin ROI terbesar. Di sini jika kita menghitung mesin ROI terbesar, kita akan mencari ROI terbesar. ROI terbesar itu sama dengan ROI maksimum dengan rumus kita akan melakukan looping cara menghitung ROI. Jika tidak ingin menghitung mesin ROI terbesar, maka outputnya hanya keputusan layak atau tidak untuk diinvestasikan. Output untuk menghitung mesin ROI terbesar ini yaitu nama mesin dengan ROI terbesar. Selanjutnya untuk Sudoku akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan belum on mic. Perkenalkan, nama saya Denis Joy Gamada Sembilan Pramana dengan NIM 122220071. Saya akan menjelaskan mengenai pseudocode TCO, perhitungan TCO. Pertama-tama itu deklarasi nama mesin dalam bentuk string, umur mesin dalam integer, biaya awal dalam integer, biaya operasional dalam integer, biaya maintenance dalam integer, estimasi harga produk dalam integer, dan estimasi jumlah produk dalam integer.
Outputnya itu TCO dalam integer, total penjualan dalam integer juga, ROI dalam desimal, dan keputusan dalam string. Dalam pembacaan, pertama-tama di input yaitu read nama mesin, umur mesin, biaya awal, biaya operasional, biaya maintenance, estimasi harga produk, estimasi jumlah produk. Lalu dilakukan perhitungan TCO dengan rumus biaya awal ditambah biaya operasional ditambah biaya maintenance. Lalu juga dilakukan perhitungan total penjualan dengan rumus estimasi harga produk dikali estimasi jumlah produk. Perhitungan ROI melalui rumus total penjualan dikurang TCO per TCO dikali 100. Lalu ada ada pembandingan yaitu jika ROI lebih kecil sama dengan 5, maka keputusannya itu adalah investasi perlu dipertimbangkan kembali. Jika ROI lebih kecil dari 0, maka keputusan tidak layak diinvestasikan. Jika ROI sama dengan 0, maka keputusan investasi perlu dipertimbangkan kembali. Eh, Jika ROI di atas 0, maka keputusan sama dengan layak diinvestasikan. Kedua itu adalah pseudocode mengenai perhitungan subproses perhitungan TCO. Masuk ke deklarasi yaitu umur mesin dalam bentuk integer, biaya awal dalam bentuk integer, biaya operasional, biaya maintenance, biaya beli mesin, biaya instalasi, biaya pelatihan operator, bayar listrik, gaji operator, biaya perawatan, biaya perbaikan TCO semuanya dalam bentuk integer. Masuk ke definisi pembacaan atau input yaitu umur mesin, biaya beli mesin, biaya instalasi, biaya pelatihan operator, biaya listrik, gaji operator, biaya perawatan, biaya perbaikan. Perhitungan biaya awal menggunakan rumus biaya beli mesin ditambah biaya instalasi ditambah biaya pelatihan operator. Biaya operasional dihitung menggunakan rumus biaya listrik ditambah gaji operator dikali umur mesin. Biaya maintenance dihitung menggunakan rumus biaya perawatan ditambah biaya perbaikan dikali umur mesin. TCO dihitung menggunakan rumus biaya awal ditambah biaya operasional ditambah biaya maintenance dan outputnya adalah TCO. Untuk listingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Alfika Maisaroh dengan NIM 12222200059 akan menjelaskan listingan tentang program perhitungan TCO dan ROI untuk menentukan investasi pada mesin. Untuk yang pertama, kita memiliki form home di mana ini ada penjelasan sedikit tentang program yang kita buat. Untuk memulainya, kita memerlukan button mulai. Di sini terdapat listingan yaitu untuk meng-hide form home lalu memunculkan form hitung. Untuk form hitung untuk tampilan form hitung memiliki dua tab back. Yang pertama itu untuk perhitungan awal, yang kedua untuk ROI dan keputusannya. Untuk perhitungan awal kita ada untuk memasukkan nama mesin, umur mesin, lalu ada perhitungan biaya awal. Dan ini memerlukan button untuk menghitung biaya awal. Biaya awal di sini ada validasi terlebih dahulu ketika text box pembelian mesin, instalasi mesin, pelatihan operator mesin itu belum diisi, akan memunculkan pesan, di mana pesan satu itu ada di dalam modul.
nanti akan muncul message box dengan tulisan isi semua biaya awal. Lalu ketika sudah terisi semua dan button hitung 1 diklik, maka akan mendeklarasikan dulu nama mesin menjadi txt nama mesin 1. Lalu nama mesin ini akan dihubungkan ke textbox nama mesin yang ada di type page 2. Lalu pendeklarasian variabel biaya beli mesin itu didapatkan dari textbox yang textbox biaya pembelian mesin. Lalu untuk biaya install mesin didapatkan dari textbox biaya instalasi mesin. Lalu biaya pelatihan dari textbox biaya pelatihan operator mesin. Ini semua dikonversi dulu menjadi integer dengan konversi val. Lalu untuk perhitungan biaya awal itu menambahkan 3 variabel sebelumnya yang sudah dideklarasikan. Setelah itu biaya awal akan ditampilkan pada textbox biaya awal di sini dengan mendeklarasikan bahwa textbox BA sama dengan biaya awal. Setelah itu ada untuk listingan untuk menghitung biaya operasional. Biaya operasional nantinya ada validasi terlebih dahulu juga, lalu memunculkan pesan 2. Pesan 2 ada di modul dan itu berisi message box juga. Lalu setelah semua textbox terisi akan mengeksekusi listingan ini, di mana biaya listrik didapatkan dari TXT-BL, lalu gaji operator didapatkan dari TXT-GO. Lalu umur mesin didapatkan dari umur mesin yang sudah diinputkan di awal tadi. Dan ini dikonversikan ke integer dulu menggunakan CINT, lalu biaya operasional dengan menambahkan variabel biaya listrik dengan gaji operator dikali umur mesin. Lalu biaya operasional hasil perhitungan atau isi dari variabel biaya operasional nanti ditampilkan di TXT-BO. Lalu selanjutnya adalah untuk menghitung biaya maintenance. Terdapat validasi juga ya di mana menampilkan pesan 3 ketika textbox belum terisi. Lalu ada variabel biaya perawatan, biaya perbaikan, dan umur mesin. Lalu biaya maintenance itu didapatkan dari perhitungan biaya perawatan ditambah biaya perbaikan dikali umur mesin. Lalu hasil biaya maintenance nanti ditampilkan di TXT-BM. Lalu ketika semua textbox biaya awal, biaya operasional, dan maintenance sudah terisi, maka kita akan menggunakan button hitung. Ketika button hitung diklik, ada validasi juga untuk bagian ini menggunakan pesan 4. Jika belum terisi, maka memunculkan message box untuk memerintahkan user untuk menghitung semua biaya terlebih dahulu. Di sini terdapat variabel TCO, di mana ada variabel awal didapatkan dari perhitungan biaya awal, lalu biaya operasional, dan biaya maintenance. TXT TCO ini berisi dari hasil perhitungan TCO, isi dari variabel TCO ini nanti ditampilkan di TXT TCO1 dan TXT TCO2. TXT TCO1 ada di tab page 1 dan TXT TCO2 ada di tab page 2. Lalu setelah itu untuk estimasi harga perhitungan total penjualan itu ada validasi juga memunculkan pesan dari modul, lalu estimasi harga produk didapatkan dari isi TXT EHP. Untuk variabel estimasi jumlah produk didapatkan dari TXT EJP, lalu variabel total penjualan merupakan hasil perhitungan dari estimasi harga produk dikali estimasi jumlah produk. Lalu
TP TXT TP1 untuk menampilkan total penjualan, lalu TXT TP2 di TP2 juga berisi total penjualan. Lalu untuk TP2 kita menggunakan looping untuk memunculkan tanggal pembelian mesin, di mana listingan tersebut ditaruh di form hitung lot. Ketika form di load, maka teks combo box hari akan menambahkan hari 1 sampai 31, di mana itu ada di variabel tanggal. Lalu untuk di bulan, kita menggunakan looping for each dan dimasukkan ke dalam variabel n bulan. Lalu di tahun untuk mendeklarasikan variabel tahun dimulai dari tahun 2000, lalu di looping menggunakan do until hingga tahun 2030, lalu dimasukkan ke combo box tahun. Ketika combo box bulan berubah, maka untuk beberapa jenis bulan itu akan berubah. Ada yang hanya memiliki tanggal hingga 31, 29, dan 30. Lalu umur mesin didapatkan dari di awal. Lalu untuk menghitung ini, kita ada validasi juga menggunakan pesan 4, yaitu jika ada text box TCO dan total penjualan belum dihitung, maka user harus menghitung terlebih dahulu. Lalu di sini menggunakan variabel ROI, di mana ROI ini didapatkan dari total penjualan dikurangi TCO dibagi TCO. Kita menggunakan metron untuk menampilkan dua angka di belakang koma karena TCO tadi variabelnya bertipe data double atau nantinya akan desimal. Lalu di sini ada konversi ROI ke string. Ini merupakan selection untuk menghasilkan keputusan. Ketika ROI kurang dari 0, maka keputusannya tidak layak diinvestasikan. Lalu variabel keputusan nantinya akan ditampilkan di txt cap. Lalu untuk ROI kurang sama dengan 0, investasi perlu dipertimbangkan kembali. Begitupun untuk ROI kurang dari 5. Untuk ROI lebih dari 5, maka mesin layak diinvestasikan. Lalu ada untuk tombol simpan. Tombol simpan sendiri itu untuk memasukkan data ke data grid view. Kita menggunakan array di sini array satu dimensi, lalu array yang 0 itu berisi nama mesin, lalu untuk yang kedua ini tanggal, menggabungkan combo box hari, combo box bulan, dan combo box tahun. Lalu untuk array yang ke indeks kedua ada umur mesin, untuk indeks ketiga ada TCO, untuk indeks keempat ada total penjualan, untuk indeks kelima ada ROI mesin tersebut, lalu indeks keenam adalah keputusan mesin tersebut. Lalu kita akan menambahkan satu baris dalam data grid view TCO. Lalu untuk kolom 1 array untuk kolom indeks 0, maka akan diisi array indeks 0 dan seterusnya sampai kolom ke-6. Setelah data grid view terisi, maka otomatis page 1 dan 2 akan terreset dengan memanggil sub prosedur reset yang ada di modul, di mana ini menggunakan looping. Ketika objek ini berjenis text box, maka text box akan kosong. Ketika kontrol objek berjenis combo box, maka selected index